Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd, fayal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin, dalam hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika seseorang itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau saya ikut berperang kemudian mati, apakah di mana tempatku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tempatmu di surga." Lantas sahabat yang bertanya ini, kemudian yang semula memegang kurma, dilemparkan kurmanya. Kemudian dia masuk ke dalam kancah peperangan dan beliau kemudian mati syahid. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin, ada beberapa hikmah dari hadis ini. Yang pertama adalah terkait tentang segeralah berbuat kebajikan. Artinya ketika ada kesempatan, maka segera berbuatlah kebajikan. Jangan sibukkan diri dengan keinginan-keinginan yang kadang membelokkan kita dari surga. Sebagaimana tadi sahabat Nabi ketika mendengar dawuh Rasulullah SAW bahwasanya ini adalah jalan yang tepat menuju surga, maka tidak ambil banyak waktu lagi, langsung segera berangkat. Kemudian hikmah yang lain adalah bahwasannya disunahkan bertanya tentang hal yang tidak diketahui. Kalau tidak ngerti, tanyalah. Dan tadi contohnya begitu, sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, kalau saya begini, bagaimana?" Nah, gitu kan. Kemudian sampai kemudian Rasulullah sebutkan, "Tempatmu di surga." Kemudian hikmah yang lain adalah kerinduan para sahabat Nabi tentang surga. Jadi hadis tadi menggambarkan betapa sahabat Nabi itu sangat kepingin masuk surga. Kan mirip sama kita kan ya? Kita kan sangat kepingin surga kan ya? Masya Allah. Semoga Allah memberikan apa yang kita harapkan. Semoga kita ketemu di sini, ketemu lagi di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian siapa saja yang mati syahid akan masuk surga asal tidak memiliki hutang. Hadirin, ini sebagai sebuah tambahan penyemangat kita bahwasanya ketika ada kesempatan berbuat baik, jangan disia-siakan, jangan ditunda. Maka kalau panjenengan masih terus berusaha mencari ilmu,
terus berusaha untuk mengisi waktu-waktu dengan kebaikan-kebaikan, masih kerso rawuh untuk ngaji, membahas ayat Al-Quran, memahami isinya, ya, memahami dawuh Rasulullah SAW. Maka semoga ini sebagai pertanda, insya Allah kita semua adalah orang-orang yang serius masuk surganya Allah Ta'ala. Dan kelak semoga Allah izinkan Allah menjadikan kita penduduk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, saya matur nuwun sangat atas doanya panjenengan. Kemarin berjalan dengan lancar. Sebenarnya tertunda sudah hampir setahun tertunda. Saya sudah selesai sudah yang lalu. Cuman untuk promosi itu kan mesti butuh banyak hal. Dan alhamdulillah Allah mudahkan semua dan mendapat nilai yang hampir sempurna. Alhamdulillah. Saya sampai nangis. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Maka saya nangis soalnya segini gitu. Saya matur nuwun, saya yakin jenengan pasti mendoakan saya, gitu ya. Saya yakin di antara jenengan pasti ada yang malam-malam nangis mikirin saya, gitu. Ustaz. Matur nuwun sangat. Allah mudahkan semua, gitu ya. Allah mudahkan semua. Maka nggih, semoga Allah menjadikan kita orang yang pandai bersyukur, gitu ya. Semoga nikmat Allah yang diberikan pandai kita syukuri dan Allah berkenan menambah nikmatnya dengan yang lebih banyak lagi, ya. Dan saya doakan semoga keluarga panjenengan semua sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh solihah, semuanya menjadi ahli ilmu, semuanya menjadi ahli jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, memang sekaligus sebagai penyemangat, bagi memang saya sekaligus memberikan berniat untuk memberikan penyemangat buat anak-anak kita atau adik kita yang lebih muda, yang masih rontok aras-arasan sekolah, aras-arasan ngaji, gitu ya. Jadi kenapa? Kalau sungguh-sungguh bisa kok. Kalau sungguh-sungguh itu bisa. Jadi saya kemarin disampaikan disertasinya paling berbobot, gitu ya. Kenapa? Karena 600 halaman. Oh, hampir 600 halaman. Jadi ada yang sempat tanya, "Iku yo opo?" Ngature. Lho nek ngature duite wis jelas angel dibayangne ngoten nggih, wong rakate mboten murah. Tapi nek sing lebih ngatur sinaune niku ya napa gitu nggih. Ya itulah semua Allah mudahkan. Ya alhamdulillah, materi ngaji juga alhamdulillah tetap bisa di amanah-amanah tetap bisa dilaksanakan. Alhamdulillah juga ternyata bisa kita. Maka tadi kalau anak-anak kita alasan, wah besok ngaji mah aku pakai petugas, ajak ke sini aja, suruh megang disertasi ini, dilus-lus. Ternyata kalau mau itu bisa. Makanya dengan juga jangan alasan ya sibuk ini sibuk ngono gak gelem ngaji, alasan iki kayak ya. Sebenarnya padahal antara yang ngaji dengan sing di ngajeni niku susah pundi sakjane sih. Yang napa? Ya. Ustadz sama santrine itu susah pundi sakjane. Kan sing mirengaken kan campur ngantuk-ngantuk kan gak masalah ya. Karena Ustadz campur ngantuk ya apa terusan ya. Belum. Nah, Allah mudahkan gitu loh. Maka Allah mudahkan. Jadi ini jadikan sebagai bukti Allah itu akan menolong hamba yang memang serius ingin benar-benar mendekat pada Allah. Itu nyatanya bisa, Jadi jadikan sebagai penyemangat dan saya harap ini menjadi contoh kebaikan untuk adik-adik kita yang lain yang aras-aras ngaji, sing cari sibuk ini sibuk apa? Sibuk organisasi apa? Sudah. Jadi menopong artinya jangan jadi alasan. Nah, kita yang ngaji juga jangan jadi alasan macam-macam. Kalau kita mau bisa sebenarnya diaturlah waktu bisa kok. Nyatanya
bisa gitu ya. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Saya aja lagi, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Itu merupakan bacaan agar kita ketika mendapat nikmat dijaga Allah, nggak hilang nikmat itu, nggak hancur nikmat itu, nggak menjadi sumber malapetaka, tapi semoga menjadi sumber kebaikan. Nikmat apapun itu dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi kan Allah menentukan itu. Jadi alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga nikmat yang kita apa yang Allah berikan pada kita bisa kita syukuri dengan baik dan menjadi sumber kebaikan di masa berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masuk pada materi kembali. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini sesi kedua, lanjutan yang lalu ini. Hadirin, pembahasan kita ini mungkin karena cukup panjang, saya kelompokkan menjadi dua saja, yaitu mengenal modal dari Allah, kemudian apa yang harus dilakukan. Jadi ini karena sudah lanjutan dari yang lalu. Jadi ini pangapunten nggih niki napa berubah jadi ono meja ning ngeten iki karena bukan karena mari tambah ini tambah dukur. Engko tambah mana tambah dukur mana. Karena sikile rodok napa gampang kemeng gitu nggih. Di ya gaya saja nggih. Kurang akeh melayune nggih, kurang akeh melayu. Nanti insyaallah nggih. Baik, jadi semoga tetap tidak mengurangi semangat kita ngaji. Baik, kita lanjutkan. Hadirin, sekarang kita mungkin merefresh sekilas tentang ayat yang kita bahas, yaitu di surat Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas 77. Ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah baca dia dipunduri, dipunduri. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah telah menyukai Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin, di ayat ini yang kita sedang perdalami di sini adalah dawuh Allah tentang wahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Okay. Kalau pekan lalu kita membahas berbasis pada tafsir, itu ternyata mengerucut perbuatan baik yang ideal ketika kita mendapatkan nikmat adalah menolong orang lain dan bersedekah. Jadi dengan secara umum begitu. Yang ini yang pekan lalu. Nah, sekarang kita membahas modal Allah itu apa saja. Ini untuk memperjelas. Kan Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan. Menurut jenengan nikmat Allah yang diberikan pada kita itu banyak apa sedikit? Banyak atau banyak? Banyak. Bahkan seandainya dihitung tidak akan bisa. Ya, dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18 itu kan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau engkau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Saking banyaknya. Mulai ujung rambut sampai ujung kuku, ya kan? Ujung kaki apa ujung kuku? Ujung kaki. Oh, ya. Itu semua adalah nikmat Allah Ta'ala. Nah, kita coba memperjelas lagi apa modal-modal dari Allah yang diberikan kepada kita, dan itu harus kita maksimalkan. Tadi kan ayatnya kan tadi kan lebih kepada ini nggih. Tadi kan ini kan ayatnya kan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa negeri akhirat. Jadi carilah akhirat bermodal apa yang Allah berikan padamu gitu loh. Nyambung mboten jenengan? Paham ya? Jadi carilah akhirat bermodal apa yang Allah berikan padamu. Pekan lalu saya sampaikan semua orang itu punya modal dari Allah. Semua kita, semua punya modal masuk surga, semuanya. Tinggal kitanya saja yang kadang nggak memaksimalkan diri. Kadang kita mengatakan, loh ya itu masuk surga mesti ae amale akeh, sedekah akeh, dhewe opo. Padahal setiap kita punya modal. Nah, makanya ini kita coba mengenali sehingga kita bisa mengamalkan ayat ini, bahwasanya kita ini mencari akhirat bermodal apa yang Allah berikan pada kita. Nah, gitu. Mari kita kenali apa yang Allah berikan pada kita. Okay? Dan itu semua bisa jadi modal ke akhirat. Kalau yang kita kenali, coba yang kita umum kita pahami nopo, yang Allah berikan pada kita nopo contoh. Sehat, apalagi akal, ya kan? Mungkin ada yang diberikan jabatan, diberikan uang, diberikan banyak lah. Nah, kita coba detailkan sehingga kita semakin tahu mana yang bisa kita maksimalkan pada diri kita masing-masing. Okay? Hadirin, ada 8 paling enggak modal dari Allah. Yang pertama itu adalah modal fitrah. Modal fitrah. Manusia diciptakan dalam keadaan memiliki kecenderungan untuk mengenal dan menyembah Allah. Inilah fitrah. Jadi kita ini sesungguhnya punya kecenderungan untuk mengenal, untuk taat kepada Allah itu sudah memang built in. Built in itu. sudah bawaannya ngoten niku. Anak bayi yang baru lahir, misalkan dia tidak terkotori dengan apapun sampai dia semakin bisa berpikir, itu pasti akan mencari, dia akan menyadari bahwasanya pada Allah penciptanya. Kan itu fitrah. Jadi kita ini contoh yang sering saya turunkan kan pertanyaan dari kita ini sebenarnya di dunia ini apa tujuannya? Apa tujuan kita? Tujuan kita di bumi ini, dilahirkan ini, kira-kira apa sih? Apa tujuannya? Beribadah kepada Allah. Itu kan pertanyaan mendasar menurut saya. Mendasar. Apa sih tujuan hidup kita ini? Tujuan kita ini beribadah pada Allah. Kalau target hidup, kita punya target apa? Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, gitu kan? Dunia bahagia, akhirat bahagia. Nah, sekarang kita memiliki pemikiran sederhana kayak begitu. Apa tuh target hidup kita, tujuan kita ini apa? Itu dari mana dorongannya? Dari dalam diri kita. Mau ada pengaruh, nggak ada pengaruh, sebenarnya diri kita tuh bertanya, jadi aku urip gaya apa ya, kok meneng-meneng nang kene ya, kok meneng-meneng dadi wong Mojokerto ya. Dan pernah bertanya mboten, jenengan kok jadi orang suko misalkan, kok mboten dadi wong Delanggu jenengan, jadi apa ceritane? Ayo. Nah, takdir itu kalau diurut ke belakang, jenengan kok rumin dados putrane Bapak Abdullah ya, kok mboten putrane Pak Harto misalkan, ayo. Gimana Pak? Kalau sudah seperti itu gimana pertanyaan itu? Iya kan? Kan semakin loh, kok jenengan biyen kok dadiane Pak Lurah, kok mboten dadiane presiden misalkan, ayo.
Ya, takdir. Tuh, kok biar ini nopo Ustaz, biar ini nopo ceritanya. Enggak, pernah ada pertanyaan begitu. Ya. Kemudian terus saya mendapati dalam Al-Quran jawabannya. Ngeten, dalam Al-Quran itu kenapa namanya dalam surat Al-Mulk. Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wallazi, dialah Allah yang wallazi ansha'akum. Ansha'a itu menghendakimu. Dialah Allah yang menghendakimu. Surat Al-Mulk ayat berapa itu? Ada tahu ayatnya berapa? Carilah gantian. Wallazi ansha'akum. Di atas 10 pokoknya itu ayatnya. Di atas 10. Kepanggil dereng. Boleh cari. Ada lagi. Itu masih ada lagi. Wallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ada? Bukan, ada lagi. Yang itu ada lagi. Al-Mulk ayat berapa tadi? Itu? 15 sih. Wallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Terus qalilam ma tashkurun. Ayat berapa? Ayat 23. Masya Allah, pinter-pinter. 23. Oke, coba ayatnya boleh dibaca. Monggo Bu Yuni, monggo. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, wallazi ansha'akum, dialah zat yang menghendaki kamu. Kata kuncinya menghendaki. Coba yang pahami, menghendaki. Menghendaki. Allah itu menghendaki kita, memilih kita. Hadirin nun sewu, kalau panjenengan misalkan ada sebuah tugas, terus harus memilih dari 5 orang anak buah kita misalkan, dipilih yang paling cerdas apa paling bodoh kira-kira? Kira-kira dipilih yang paling brilian atau yang paling lolak-lolok? Kan kita pilih, namanya milih kan, pilih yang cocok, pilih yang paling bisa diandalkan, kan begitu kan? Sadarkah kita? Dulu ketika sebelum jadi janin, kita ini adalah satu di antara sekian ratus ribu, sekian juta sel sperma bapak kita. Dari sekian ratus ribu, sekian juta sel itu, ternyata semuanya tidak terpilih, hanya satu yang terpilih. Siapa dia? Kita, Bu. Kita ini dari sekian ratus ribu, dari sekian juta loh. Berarti memang kita ini dipilih oleh Allah Ta'ala, dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kira-kira bayangkan, kita sudah dipilih tidak hanya dari 5 orang karyawan, tidak hanya dari 100 karyawan, dari jutaan karyawan, jenengan nomor 1 misalkan. Sudah terus ditugaskan sebuah tugas, kira-kira berarti kan diandalkan kita ini untuk menyelesaikan tugas kan. Pertanyaannya, tugas apa yang Allah bebankan pada kita? Pernah mikir ngoten jenengan? Tugas apa yang Allah bebankan pada kita? Tugas apa sebenarnya? Tadi kan beribadah, itu kan kata kunci globalnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu kata kuncinya. Umum, semua kena ibadah. Sekarang pertanyaannya lebih detail. Tugas kita ini apa? Apakah sama tugas kita ini ataukah berbeda-beda? Ya, menyembah Allah jelas iya. Untuk aplikasi-aplikasi dalam kehidupan apakah sama? Bisa jadi beda-beda.
Contoh tadi, yang putranya Pak Lurah dengan putranya Pak Presiden, beda badan tugasnya? Beda. Peluangnya sama atau beda? Tanggung jawabnya sama atau beda? Beda. Disitulah kita coba memahami modal yang Allah berikan memang berbeda-beda juga. Karena memang tugas kita berbeda-beda. Maka ada pertanyaan, itu gimana yang harus dilakukan ketika kita di masing-masing tugas itu? Maka langkahnya adalah screening kehidupan kita. Nanti kita lebih lanjut ke sana insya Allah. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi modal yang pertama adalah modal fitrah. Kita manusia diciptakan dalam keadaan memiliki kecenderungan untuk mengenal dan menyembah Allah. Ini modal. Dalilnya apa? Dalam surat Ar-Rum ayat 30. Ya. Surat Ar-Rum 30. Boleh dibaca? Mana mic-nya tadi? Nah, dibaca. Nih, monggo Bu Yuni boleh. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, tetaplah atas fitrah Allah yang dalam menciptakan manusia menurut fitrahnya. Ya, matur nuwun. Surat Ar-Rum ayat 30. Hadirin, ini saya bentuk singkat-singkat karena cukup banyak, ada 8. Harapan saya bisa difahami semuanya insya Allah. Maknanya apa? Fitrah ini adalah modal awal untuk menerima kebenaran. Namun ia dapat terpengaruh oleh lingkungan. Kita ini secara fitrah itu kepingin mentauhidkan Allah. Diri kita ini Bu, akal kita ini, bukan akal, fitrah kita ya, jiwa dasar dalam batin kita itu nggak akan nerima loh kalau Allah itu lebih dari satu. Saya sering kasih gambaran, kalau jenengan bayangkan pun katik sing nggak ada jakat ini ada lebih dari satu. Pak RT saja di lingkungan kita, RT-nya jumlahnya 2, kira-kira susah banget. Susah. Sing situ ngajak rekreasi, situ ngajak kerja bakti, milih putih banyak. Rekreasi. Nggak usah tinggi-tinggi sing gede ini kajangnya ada lebih dari satu. RT mawon lebih dari satu sudah nggak bisa dicerna dengan akal. Ya opo. Maka bayangkan kalau kemudian pemilik langit ada lebih dari satu. Kak sawat-sawatan serengingnya kira-kira. Ya apa nek gelut kak medeni ya. Ya Allah, dan itu nggak terjadi, maka memang ya mahnya satu. Nah itu kan, inilah fitrah ini. Nah, maka langkahnya adalah jaga kemurniannya. Tuh, jaga kemurniannya. Fitrah sudah ada, jaga kemurniannya. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Pernah saya terangkan ini kan, bahwasanya fitrah itu menjadikan kita taat itu menjaga kemurnian fitrah. Jadi taat itu menjaga kemurnian fitrah, karena semua yang Allah ciptakan dalam fitrah kita ini sesungguhnya itu berselaras dengan syariat. Fitrah kita ini sebenarnya tidak suka dengan orang-orang jahat, tidak suka sebenarnya. Diri kita ini sebenarnya secara fitrah tidak suka dengan orang jahat. Allah mengutus kita milih teman yang baik. Allah mengutus kita berteman dengan orang-orang yang loman, ya kan? Karena kita juga nggak senang orang medit itu kan, nggak seneng. Nggak ada orang bahagia punya teman medit kan, mesti gergeten konjone. Saya nggak gelem muni kan, kawan muni. Iya, oke. Nek konjone tiba ngoten niku sejing ya. Nek konjone api loman niku nek tibane dongakno sing api ya. Ditulungi. Tapi nek sing mau medit nanti kok Cokrono. Memang itu fitrah. Nah, baik kita lanjutkan. Ada yang kedua adalah modal akal. Nah nih, sedikit berbeda. Tadi fitrah itu adalah potensi dasar dalam keimanan. Sekarang akal, ada kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir. Akal menjadi alat utama untuk memahami wahyu, membedakan benar dan salah, serta mengembangkan ilmu. Kita berikan akal itu sangat beda nih.
mana yang benar, mana yang salah. Jadi perlu direnungkan, direnungkan. Maka kalau kita ngaji itu gunakan akal kita nih untuk mengenali ini sebenarnya seperti apa. Dalam Al-Quran itu perintah untuk menggunakan akal kan berulang kali. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Itu kalau itu lebih pada apa namanya? Indra. Tapi akal tadi afala ta'qilun, apa kamu tidak mikir, kamu tidak apa namanya? Tidak gunakan akal ta? Itu maka disitulah rangsangan bahwa kita ini punya akal dan itu harus dimaksimalkan. Nah, dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 13. Monggo Bu, boleh? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ada berpikir. Bisa jadi itu menjadi sebuah tanda bagi orang-orang yang berpikir. Oh nggih, jenengan megang pulpen dan pensil, saya jadi ingat. Kemarin ada yang ketinggalan pulpen dan pensil tuh, itu di atas tuh, Bu. Ini pulpen sama pensil sinten niku, nginggil niku. Nah, ada 3 itu. Tuh, saya merasa pernah ketinggalan pulpen. Sanes. Oh, kamu makan kafe. Mulai tinggal kamu kan soal. Walah. Oke, saya suruh ngumpulkan, barangkali ada yang merasa kehilangan. Oh alah, mulanya ditinggal. Nah, modal akal. Jadi ini adalah ada orang yang bisa menggunakan dan nggak bisa menggunakan gitu kan. Akal adalah instrumen epistemologis. Mana kan ya? Itu alat untuk mengetahui kebenaran. Jadi kita mengetahui kebenaran itu sudah Allah berikan modalnya berupa apa? Akal. Yang harus diarahkan oleh wahyu. Karena kebenaran akal itu kadang hanya kebenaran-kebenaran yang sifatnya sementara. Jadi misalkan begini, ya kadang ya. Jadi panjenengan pernah ini mboten berhitung gini misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekarang kalau itu fakta itu menjadi fakta sosial berbeda loh Bu. Kalau 1 ayam jantan dan 1 ayam betina jadi banyak, ya kan? Banyak. Beda lagi begini, 1 ayam plus 1 ekor musang habis, tinggal 1 musang toh. Kan gitu kan? Itu fakta sosial, bisa berbeda ternyata. Hitung-hitungan bisa berbeda. Ya, ada kebenaran akal itu memang kemudian perlu dipandu oleh wahyu. Maka agar akal kita ini bermanfaat untuk kita mendekat pada Allah, bermanfaat untuk mendekat kepada surga, itu ajak akal memikirkan tanda kebesaran Allah. Jadi ajak memahami. Iya ya, sekarang tadi saya gambarkan tadi Allah tidak mungkin lebih dari 1. Itu tadi gambaran kasarnya. Kalau Pak RT saja lebih dari 1 susah warganya. Ya. Apalagi pemilik matahari, pemilik bulan, ya nggak mungkin lebih dari 1. Ada lagi misalkan, coba panjenengan bayangkan Tuhannya sapi dengan Tuhannya rumput itu sama atau beda? Sama. Bayangkan kalau masing-masing punya Tuhan sendiri-sendiri. Sapi punya Tuhan, terus rumput punya Tuhan. Kira-kira ya nopo? Kagegeran Tuhannya. Kenapa? Yang menumbuhkan rumput gak mau dimakan sapi. Ya, kok enak? Aku bagian pangan-panganan tok, kan? Kan bisa begitu kan? Kalau masing-masing punya Tuhan dewe-dewe kan? Ternyata tidak. Maka sama memang yang menguasai alam semesta dia 1. Dialah yang maha kuasa, dia maha hebat, dia maha segalanya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu akal yang bisa mencerna, begitu akal memang. Maka ajak akal memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian ada modal hati. Nih, qalb, modal hati.
Hati berfungsi sebagai pusat kesadaran spiritual dan moral. Jadi ada kesadaran spiritual dan moral hati. Bayangkan orang nggak punya hati, ya nopo ya. Oh pancen kan duwe hati ya. Kan ada begitu kan? Kalau orang-orang kan jadi pancen kan duwe hati. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf 179. Wa hum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami. Artinya memang ada orang yang tidak menggunakan hatinya. Padahal itu Allah berikan sebagai sebuah nikmat modal. Tadi bayangkan, punya fitrah, terus punya akal. Tuh, kalau modal itu namanya akal nggak dikasih Allah, nggak jadi orang bisa hebat, nggak bisa. Karena akal itu modalnya itu. Hati itu untuk kesadaran spiritual, memahami apa namanya, ini pantas nggak ya? Nah, itu kan hati, pantas nggak ya? Jadi orang yang nggak memiliki hati untuk kesadaran dirinya, ini kadang ngomongnya gak diatur ya, ngomongnya angger jeplak, nggak ngerasa nih, sing diomongi kira-kira ngelarang hati, moten, sing diomongi kira-kira nggak ada uang tambah jengkel, moten, itu kadang-kadang disitulah hati. Hati yang bersih akan memudahkan menerima kebenaran, sedangkan hati yang kotor menjadi penghalang hidayah. Maka hati-hati hadirin dengan hati kita. Langkahnya apa? Gunakan memahami kebesaran Allah. Gunakan memahami kebesaran Allah. Jadi hati ini gunakan, ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalam anugerah Allah ini. Begini, saya contohkan begini. Seseorang itu ketika menghadapi musibah itu harusnya senang atau susah? Dalam? Kalau bisa mengambil hikmahnya, jadi akan jadi senang. Loh, bukan berarti terus ketawa ketika ada orang, ada saudaranya jatuh, mboten. Masa gini, ambil sebagai sebuah pelajaran, sebuah hikmah. Contoh begini, saya gambarkan, kalau misalkan jenengan sakit, misalkan, semoga sehat semua lah, gitu. Misalkan diberi sakit, itu sesungguhnya kan sakit itu kata Rasulullah adalah cara Allah menggugurkan dosa, kan? Menggugurkan dosa. Jadi dengan sakit itu dosanya rontok, laksana karat yang dipanaskan kemudian merontok niku karat-karat niku. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kemudian Rasulullah menyebutkan orang kena musibah itu sama dengan dosanya rontok seperti daun-daun yang jatuh ketika musim gugur, berguguran dosa itu. Berarti kira-kira kalau sakit itu harusnya bilang gimana? Marah-marah atau alhamdulillah? Nah, kan sudah beda. Kalau hatinya ngerti, bisa paham itu ada hikmah di belakang itu bukan marah-marah. Jadi kalau bisa menggunakan, oh iya ya, iya kan? Kalau tidak ngerti itu bisa jadi mengeluh duluan. Lah iya kan biyen nih loh. Loro kok gak waras-waras saya gitu. Betul. Itu kan hati. Modal hati. Maka jaga itu kebersihan hati sehingga kita bisa mengenali ada sentuhan kasih sayang Allah itu bisa kita rasakan. Jadi bayangkan itu memang hal-hal yang modal dari Allah namanya hati ini bisa mengubah kondisi tadi kan, semula susah jadi tenang batin ini. Kenapa? Bisa mengambil hikmah. Jadi memang disitulah kita memang perlu memahami. Maka gunakan hati memahami kebesaran Allah, memahami Allah itu maha baik, memahami Allah itu nggak mungkin menyakiti kita, nggak mungkin. Kalau Allah mau menyakiti kita itu nggak usah nunggu gede ini, nggak usah nunggu segede ini. Ya kan? Mungkin waktu kita sakit diare umur 2 tahun lalu dibiarkan saya mati biar noe ngoreng gergetno ini kan. Kan Allah tahu kan yang terjadi 10 tahun lagi, 50 tahun lagi kan Allah tahu kan? Kalau Allah tahu kita mau jadi apa kan Allah pirsa kan? Tapi kan Allah saking sayangnya, sakit disembuhkan lagi, sakit sembuhkan lagi. Padahal mungkin
di antara manusia itu tidak semuanya jadi taat loh. Kadang sembuh dari sakit semakin tidak karu-karuan. Kemarin-kemarin nggak banyak omong, kenapa? Sakit gigi, kan? Ya, kemarin-kemarin nggak ngerasani soalnya sakit gigi. Barang giginya waras, langsung iya kan. Jadi menopo kadang-kadang itu, ya inilah, lagi-lagi kita harus pahami dengan ada hikmah-hikmah di balik sebuah kondisi. Ada lagi modal indera, pendengaran, penglihatan. Indera merupakan sarana memperoleh pengetahuan empiris, pengetahuan yang faktuil, yang nampak, bisa kita indera, bisa kita dengar, bisa kita raba, bisa kita lihat, itu adalah empiris. Dalam An-Nahl ayat 78. Monggo Bu. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ya, An-Nahl ayat 78. Indra adalah alat observasi yang melengkapi akal dalam memahami realitas. Hadirin, dengan indra ini kita bisa memahami lapangan. Misalkan tadi, loh itu orang itu kok kena musibah tapi kok masih tenang ya. Dan para ulama-ulama terdahulu, para nabi bahkan, itu kan juga kena musibah kan Bu? Kena musibah, pernah sakit, pernah ditipu orang gitu kan. Tapi kok mereka pasti bisa istiqomah ya dalam kehidupannya, nampak tenang gitu kan. Di mana rahasianya gitu kan? Maka kita kan bisa kelihatan, oh beliau tenang, kelihatan dari wajahnya, kelihatan padahal di belakang itu mungkin banyak masalah yang sama dengan kita semuanya, tapi kok beda. Nah, kita bisa paham, oh pancen memang ada yang berbeda. Apa itu? Beliau bisa mengambil hikmah dari semuanya, sehingga bisa bersabar, bisa optimis, bisa senantiasa bisa positive thinking. Oh, positive thinking ya. Bisa husnudzon kepada Allah Ta'ala. Nah, lagi-lagi indera kita ini digunakan sebagai modal mendekat pada Allah. Ya, maka langkahnya ini, saksikan kehebatan ciptaan Allah. Itu salah satunya juga. Dan lihat ini, kayak daun di depan kita nih, ada daun kelengkeng kali jeruk. Ayo, padahal tanahnya sama, disirami dengan air yang sama, tapi kok beda, sing kuno godhonge model ngono, sing kuno godhonge model ngono. Ayo, ya. Ada lagi yang berdekatan, ternyata sama-sama berdekatan begini, sing situ woy model ngono, sing niku woy model ngono. Kok bisa beda ya? Itu kan kita bisa mengenali, oh memang ada Allah gitu loh. Ada Allah yang mengatur ini semua. Ya, ada Allah. Ini enggak karepe dhewe. Rizki ini tidak maunya sendiri datang. Ada yang ngatur. Ya. Maka ayo kita menyaksikan kehebatan Allah. Allah sering memamerkan loh dengan adanya langit tanpa tiang itu. Allah sering memamerkan agar kita menyaksikan langit yang Allah ciptakan tanpa tiang. Itu sebagai sebuah fakta disaksikan. Oh iya. Nek langit sak monten ombone ini Gusti Allah tanpa tiang itu. Nah, hebatnya koyok nopo. Kita saja bikin rumah gini, jarak 3 meter bingung mikir cagake, nek endi cagake engko. Bentangane piro, ukuran piro, niku gopoh punan. Kok Allah menciptakan sebesar itu tanpa tiang? Itu kan nampak kehebatan Allah. Jadi kita semakin sadar, oh iya ya. Memang yang kita sembah adalah maha segalanya. Jadi di sinilah kemudian kita bisa menjadikan indera itu modal untuk taat kepada Allah. Sampai di sini bisa difahami betul nih. Jadi fitrah tadi, terus akal tadi, hati itu dimanfaatkan, mau dimanfaatkan. Jangan dibiarkan nggak terasah. Hati diasah, dijaga kebersihannya, biar nggak kotor hatinya, gitu kan? Yang mengotori hati kan diantaranya sifat-sifat ujub, sifat-sifat
dengki, ya kan, hasud itu kan dihilangkan. Nanti dia akan bisa memahami lebih luas lagi. Tiba-tiba hidup jadi indah. Ternyata, oh iya, kok bisa begitu ya? Itu karena memang hatinya semakin bersih. Ini modal indera. Jadi kita gunakan. Jadi pernah menyaksikan betul hebatnya sarangnya lebah. Nah, tuh. Ya kan? Itu kan ternyata diteliti oleh para ahli, ternyata itu merupakan sebuah desain yang luar biasa. Model heksagonal ya. Apa itu? Itu luar biasa itu. Jadi yang sehingga tidak menyisakan ruang sedikit pun. Kalau kotak-kotak itu beda, itu jadi pas Masya Allah. Itulah contoh-contoh. Nah, kalau kita melihat itu, apa yang kita rasakan? Nyambung tadi, hatinya bersih, meripati waras. Itu kalau melihat begitu, bisa ngerasa, iya. Memang Allah luar biasa. Akhirnya muncul subhanallah, muncul Masya Allah. Begitulah. Jadi gunakan itu. Jadi kita kadang-kadang itu nggak menggunakan itu sebagai modal mencari surga. Tadi kan awalnya kan setiap kita memiliki modal sebenarnya, hanya nggak diasah. Akalnya, hatinya, kadung terkotori gitu. Setiap hari hati nu isine pokoke muring-muring ae, ya. Jengkel lah. Mulane ngaji bolak-balik ya pancen jengkel lah itu kan. Jadi disitulah kita harus diasah, ya, harus diasah. Maka langkahnya adalah saksian kehebatan ciptaan Allah. Ada lagi modal waktu, nih, modal waktu, umur atau dalam kehidupan kita. Waktu adalah aset yang sangat berharga dan akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati dengan waktu kita. Jadi semua tadi digunakan, ya. Ada hati, ada pikiran, ya. Itu semua digunakan, mau dimaksimalkan. Jadi akan hadir menjadi pribadi yang berbeda nanti itu. Kenapa? Karena semua dimaksimalkan organ ini. Ibarat komputer atau misalkan sebuah HP ya, itu semua fiturnya itu maksimal, itu beda sudah tampilannya. Karena semua maksimal bisa. Jadi dia akan bisa berfungsi lebih hebat dari yang kita perkirakan bahkan. Karena semua fiturnya maksimal. Jadi hidup ini sudah Allah berikan modal loh. Punya akal, punya hati. Nah ini waktu. Nih dalam Al-Asr Allah kan menggunakan sumpah kan, wal asr kan, demi masa. Sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Allah bersumpah dengan waktu. Jadi ini menunjukkan, para mufassir menjelaskan, berarti yang digunakan Allah sumpah itu adalah sesuatu yang pasti sangat berharga. Jadi ini adalah masa, waktu. Waktu adalah modal produktivitas dan amal. Kehilangan waktu berarti kehilangan kesempatan. Jadi jangan remehkan kita ketemu dengan Ramadan kemarin misalkan. Belum tentu loh Ramadan depan ketemu lagi. Betul bukan sih? Belum tentu ketemu lagi. Maka kalau sekalinya ketemu jangan dilupakan, jangan dilalaikan. Jangan ketemu waktu longgar ketika pagi misalkan, segera sholat duha atau baca Quran atau baca tasbih, kan? Baca sholawat, terserah panjenengan apa yang bisa dilakukan. Jangan dilalaikan ya. Maka langkahnya ini maksimalkan setiap kesempatan untuk berbuat baik, mencari ilmu, zikrullah dan sebagainya. Jadi bahkan dalam sebuah riwayat itu disebutkan kelak di akhirat itu yang paling disesali adalah waktu luang ini. Jadi berlalunya waktu tanpa zikrullah itu paling disesali. Kok iso ya biyen tak nganggur tak gawe delok YouTube yo. Nah, itu kan. Itu pas sadar sesuk saniki durung sadar ketokane terus ae. Ya Allah. Ya enggak salah YouTube-nya lho, terserah kita lihat apa kan. Ngeklik sing apik ya ketemu sing apik lah ngoten. Iya. Jadi kalau YouTube-nya enggak salah kan. Jadi masalahnya itu tadi opo sing diklik gitu kan. Jadi kan mikir wah, iya ya. Ruang ngono biyen digawe delok ustad ngaji ya. Lapo delok dra. Ya, baru sadar gitu kan. Nunggu. Jadi jadi napa nggih? Ada sebuah ya saya kemarin di dalam iya, tapi hiburannya kan lebih banyak daripada masalahnya. Kan hiburan. Jadi ada orang butuh hiburan dan kebanyakan hiburan.
keterusan. Jadi saya kemarin diminta tips sama kawan-kawan karena termasuk yang dinobatkan lulus tercepat gitu kan. Apa tipsnya? Ya saya sederhana mawon, ya memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Jadi itu aja sudah. Ketika di bis masih buka juga, mungkin buka baca pelajaran, bikin resum begitu. Itu aja sederhana sekali kok. Jadi saya ngajar loh, setiap event kalau dengan ada sih yang komentari, setiap kajian itu ada yang baru, pasti ada yang beda. Gimana Ustaz caranya kok nggak mengulang yang kemarin-kemarin aja? Yo jangan mengulang, saya bilang gitu. Kenapa? Kita hargai waktu dari para audien kita. Mereka sudah menyiapkan waktu, menyiapkan sumber daya, terus kita hanya mengulang kemarin-kemarin. Itu kan mubazir namanya. Jangan, ya harus kita memaksimalkan diri untuk memberikan sesuatu yang berbeda. Nah itu terus gimana caranya kan? Baginya gimana? Nah itu tadi sederhana sekali. Saya di bis, di kereta bisa kok. Saya buka tafsir, saya bikin resum, bisa kok nyatanya, gitu kan? Jadi sama toh kalau yang di bis buka Yusuf kan juga bisa kan? Juga bisa. Jadi tergantung mau lihat apa, mau nonton apa, mau ngeresum apa, itu bisa kok, gitu kan? Bisa kan ya. Cemut-cemut. Ya, jadi artinya ternyata ketika waktu dimaksimalkan nyatanya bisa gitu. Ini begitu aja sudah. Makanya masih ingat dalam Al-Qur'an itu surat apa dulu yang terkait tentang ada orang-orang yang di neraka itu protes itu ingin panjang umurnya, masih ingat itu? Apa itu dulu ini ada pernah saya menunjukkan di modus-modus ya kan orang-orang di neraka itu kan ingin dikembalikan ke dunia. Mereka mengatakan kurang umur, ya kan? Iya, ya Allah kembalikan lagi. Saya dulu kurang banyak umur saya sehingga kurang banyak amal soleh, gitu kan? Tapi apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukan masalah kurang umur, sama kok umurnya ahli surga dengan ahli neraka itu sama, ada yang 60, ada yang 40, ada yang 18 bahkan sama. Kok bisa beda? Yang satu neraka, satu surga. Bukan gara-gara kurang umur, tapi kurang pandai memanfaatkan umur. Ya, makanya disinilah kita harus hati-hati hadirin. Maka kalau panjenengan masih terus berusaha memanfaatkan waktu dengan kebaikan-kebaikan, ini adalah sebuah prestasi tersendiri. Pertahankan. Jangan menemukan komunitas yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pertahankan, jaga terus itu. Punya bestie kok sama-sama pengen ke surga, gandeng dengan baik bestinya. Ya, kalau jatuh jangan disyukur nih, kan? Ya itu. Karena adalah berarti kawan yang baik. Baik, kita tambah sedikit lagi. Orang dua, modal rizki. Materi dan non materi. Hadirin. Setiap manusia telah dijamin rizkinya oleh Allah Ta'ala, baik berupa harta, kemampuan maupun peluang. Jadi ada rizki namanya peluang amal solih. Jangan kok kepilih jadi Bu RT misalkan, itu peluang amal solih loh. Dawuh jenengan itu didengarkan sama PKK sama warganya, itu gunakan dawuh yang baik-baik kan gitu kan. Itu namanya memaksimalkan peluang. Rezeki bukan hanya uang, tetapi juga kesehatan, ilmu, relasi, dan kesempatan. Nah, sekarang punya relasi, gimana caranya agar dakwah semakin kuat? Jangan misalkan nyambungkan ke relasi-relasi, gitu kan? Ajak saudara-saudara kita yang di luar sana, ayo ngaji, ayo. Atau mereka punya ini kemampuan lebih dalam hal apa, ya? Saya kan punya rencana, insya Allah ya. Itu nanti saya undang memang panjenengan yang punya kemampuan mungkin masakkah, mungkin apa itu untuk diajarkan di saudaranya yang lain. Dan kita fasilitasi waktu, gitu. Misalkan ada yang pandai masak, misalkan boleh nanti kita undang siapa yang mau belajar masak, kita siapkan waktu khusus, gitu. Di luar waktu ngaji pasti, bukan waktu kemis diganti materi masak, bukan begitu. Tetap yang ngajinya tetap konsen, tapi untuk tambahan-tambahan dari itu kita berikan waktu. Jadi itu modal, panjenengan punya modal ilmu, jadikan untuk jalan ke surga. Jadi
maksimalkan untuk menggapai pahala sebanyak-banyaknya. Itu kuncinya. Jadi jenengan punya ilmu, punya keterampilan apa, keterampilan bikin kelotok yang super lezat, nah, kan itu kan bisa dimaksimalkan gitu kan. Nah, ini rezeki ya. Jadi sekali lagi ada ilmu, keterampilan, itu rezeki dari Allah. Gunakan. Jadi nggak usah mikir sodako mesti dengan uang. Ilmu bisa kok. Jadi bisa apa? Bisa tentang bagaimana merawat bayi misalkan. Kan bisa. Nanti kemudian sebarkan kepada anak-anak kita yang masih baru nikah, dikumpulkan nanti, ayo jenazah yang didik. Gimana caranya? Jadi bagaimana cara mendidikan bayi yang baik? Ya, caranya itu harusnya kepalanya harus nggak sampai kelem gitu kan? Ya iyalah gitu. Apa sih dilepno ya apa lah. Naudzubillah. Baik, kemudian yang ketujuh, modal petunjuk wahyu dan sunnah. Ini modal petunjuk. Allah tidak membiarkan manusia tanpa arah, tetapi memberikan pedoman hidup. Al-Quran surat Al-Isra ayat 9, ya, bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini dalam Al-Isra ayat 9. Mana adalah wahyu adalah panduan normatif agar manusia tidak tersesat dalam menggunakan seluruh modal kehidupan. Modal-modal yang lain tadi, pikiran, waktu, itu harus dipandu dengan wahyu. Dan kita sudah diberi sama Allah loh. Ada nabi yang kemudian memandu kita, menjadi contoh untuk kita, dawuh-dawuh bisa kita lihat sampai hari ini. Itu modal dari Allah. Jangan sia-siakan. Bagaimana caranya agar nyanyikan? Kaji, fahami, ikuti secara maksimal sebagai way of life. Panduan hidup. Jadi kaji terus. Jadi dimudahkan Allah loh. Bisa Al-Quran sekarang tinggal klik, terjemah tafsirnya tinggal klik, hadis juga banyak berderet-deret, tinggal klik, sudah luar biasa. Maka maksimalkan, kaji, fahami, dan ikuti secara maksimal. Terakhir, modal lingkungan sosial. Dereng. Foto ya. Ini modal petunjuk. Yang terakhir adalah modal lingkungan sosial. Karena ada 8 ini. Manusia hidup dalam interaksi sosial yang menjadi sarana belajar dan beramal. Jadi ini modal. Panjenengan punya keluarga, panjenengan punya grup, punya bestie tadi kan, itu adalah modal kita. Allah menjelaskan dalam Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya ya nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi gunakan aktivitas sosial kita itu menjadi sumber pahala juga. Jadikan nggih pun. Sudah selesai kok, ini mau didoain sekarang. Gitu nggih. Oh, baik. Nggih pun. Monggo kalau nggih, monggo silakan. Mugi-mugi. Oh, ngaten nggih. Mugi-mugi sehat selalu Bu Ani. Insyaallah. Silakan. Nggih. Nggih, monggo sing tindak. Tadi berkatnya mboten kuman dah. Oh, sampun. Mboten tak kumanan. Jadi bagaimana memaksimalkan modal namanya lingkungan sosial ini? Jadikan setiap interaksi berpahala, bukan sebaliknya. Kita yang punya kumpulan itu jadikan sebagai sumber pahala, jangan sampai setiap kumpulan nambah dosa gara-gara ngerasani. Kumpulan mana ngerasani mana, pindah kene ngerasani astagfirullah, sampai kapan gitu. Sampai ngaji pun kadang-kadang masih ngerasani ustadz ya kan. Sampai kapan terusan? Akhirnya interaksi sosial tuh isinya gak karu-karuan dosa tok ya. Naudzubillah. Iya, meneng-meneng ngaji enak-enak jawel sebelah. Ustaz gak enak dibanding iya gak enak. Allah. Masya Allah. Nah, ini ada 8 paling enggak yang bisa kita identifikasi untuk kita maksimalkan. Nah, ini saya rangkum begini nih. Modal dari Allah ada 1, fitrah. Maka cara maksimalkan, jaga kemudian fitrah dengan taat kepada Allah. Tuh. Itu langkahnya satu sebelahnya itu. Akal, gunakan mengenali kebenaran hakiki. Gunakan akal itu membimbing kita.
Sehingga kita semakin yakin gitu nih bahwasanya hanya Allah yang layak disembah, yang lain nggak ada yang layak sama sekali. Yang kita sembah hanya Allah yang paling hebat, yang paling kuasa, yang paling segalanya. Dialah Allah. Qul huwallahu ahad. Kemudian hati, gunakan mengenal hikmah kebesaran Allah tadi. Jangan menerima dengan indera saja, hatinya digunakan, kan? Sehingga kemudian ketika ada musibah, ada apa itu, cobalah, masih ada ruang husnudon kepada Allah. Jangan kemudian sudon mohon kali Gusti Allah. Jadi disitulah kita bisa lebih tenang hidup ini. Kemudian indera, saksikan kehebatan ciptaan Allah. Kita semakin ngerti sak monten jelimete loh. Allah pirsa kehidupan lebah, kehidupan semut. Ya. Jadi Allah pirsa betul kehidupan semut. Pirsa, Allah yang menciptakan. Ala ya'lamu man khalaq. Allah yang menciptakan. Bagaimana Allah nggak ngerti? Allah yang menciptakan. Kan pada saya contohkan Allah ngertos betul ukuran sepatunya anak semut betul. Ya ngerti lah, yang nyiptakan kakinya Allah kok itu kan ya. Nyiptakan kakinya semut kan Allah gitu kan guys. Umpama sepatuan gitu kan. Kemudian waktu, maksimalkan setiap kesempatan kebaikan. Ada kesempatan gunakan terus, maksimalkan. Ini adalah modal dari Allah semuanya. Kemudian rizki, maksimalkan untuk menggapai pahala sebanyak-banyaknya. Diberikan rizki apapun sebanyak-banyaknya. Jangan sekarang punya duit, gunakan untuk bersedekah. Jangan punya tenaga, gunakan bantu orang lain. Punya pikiran, gunakan untuk memberikan solusi pada saudara kita yang lain. Terus begitulah hidup ini. Kemudian apalagi petunjuk. Bagaimana cara maksimalkan nikmat ini? Terus kaji, pahami, dan ikuti. Ngaji terus. Yang 8, lingkungan sosial. Jadikan setiap interaksi berpahala. 8 ini mari dimaksimalkan sebagaimana tadi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Gunakan untuk menggapai akhirat. Akhirnya carilah anugerah akhirat dengan modal yang Allah berikan saat ini. Jangan tunda. Jangan besok-besok kalau punya uang baru sedekah. Enggak. Kita bisa sedekah dengan yang lain kok, dengan ilmu, dengan nasihat, dengan doa, mendoakan orang lain, gitu kan? Itu adalah bersedekah, tidak harus dengan uang. Tapi ada yang harus dengan uang. Jangan kemudian terus ini jadi pilihan-pilihan. Itu kan ketika tidak punya uang. Jangan jadi pilihan. Misalkan tamir masjid ngumumkan ibu-ibu, kita mau bangun menara, kita butuh biaya 100 juta. Terus kalau bantu doa mawon nggih Ustaz ya. Kata tadi menara isoan kan. Maka maksimalkan. Kalau tidak punya, baru kita alternatif yang lain. Semoga manfaat. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon jadikan kami sebagai hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau berikan pada kami ya Allah. Mohon bimbing kami untuk memaksimalkan nikmat-nikmat yang Kau berikan ya Allah, menjadi modal menuju akhirat-Mu ya Allah, menuju surga dan ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, untuk putra-putri kami ya Allah, ini adalah amanah dari-Mu pada kami ya Allah. Mohon bimbing kami ya Allah, mudahkan urusan kami, mudahkan kami membimbing mereka ya Allah menjadi hamba-hamba yang Kau cintai ya Allah. Mohon ampuni kealpaan kami selama ini ya Allah. Mungkin kami yang lupa membimbing anak-anak kami dengan ibadah. Mungkin kami terlalu sibuk dengan urusan kami sehingga melalaikan masalah sholat anak-anak kami ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Allah. Dan mohon bimbing kami untuk menjadi contoh kebaikan buat mereka setelah ini ya Allah. Dan mohon bimbing kami, mudahkan urusan kami ya Allah, untuk menjadi contoh-contoh kebaikan bagi masyarakat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami sadar hidup ini pasti akan bertemu dengan kematian. Kami sadar pada saatnya ajal menjemput kami ya Allah. Maka mohon di sisa umur kami ya Allah, jadikan sisa umur yang penuh dengan kebaikan ya Allah. Jadikan sisa umur yang penuh dengan amal soleh yang Kau ridhoi ya Allah. Dan mohon kapanpun Kau ambil nyawa kami, berikan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan teruntuk saudara kami di Palestina dan di berbagai negeri yang lain ya Allah yang saat ini terzalimi, mohon kuatkan mereka ya Allah, mohon menangkan atas musuh-musuhnya ya Allah, dan mohon saudara kami yang kena musibah alam, yang banjir atau yang lainnya, yang saat ini sudah meninggal, mohon ampuni dosa-dosanya, dan mohon mereka yang saat ini dalam penampungan, dalam pengungsian, mohon kuatkan mereka ya Allah, dan mohon jadikan kami ada di sini menjadi hamba yang pandai bersyukur dan jauh dari musibah serupa ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, demikian kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kebaikan semua dari Allah, jika ada kekurangan mohon dimaklumi, dimaafkan. Ketemu lagi di pekan depan insyaallah. Kita akan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.